Halo Sobat Kreatif, selamat datang kembali di channel Sigit Pranoto Creative Center, tempat kita belajar bareng tentang dunia kerja, manajemen proyek, dan pengembangan diri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Klik juga ikon loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Klik juga ikon loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Budget proyek adalah rencana biaya yang disusun sebelum pekerjaan dimulai. Isinya mencakup semua kebutuhan dana, mulai dari material, tenaga, alat, hingga overhead dan risiko. Fungsinya bukan hanya sebagai perhitungan awal, tapi juga sebagai alat pengendali selama proyek berjalan. Untuk menyusun budget proyek secara profesional, ada 5 langkah penting yang wajib kita jalankan. Pertama, pahami isi kontrak dan buat Work Breakdown Structure atau WBS, agar seluruh pekerjaan terpetakan dengan jelas. Kedua, tentukan kebutuhan sumber daya, mulai dari material, alat, tenaga kerja, hingga subkontraktor. Ketiga, hitung biaya setiap item pekerjaan dengan analisa harga satuan yang relevan dengan lokasi dan kondisi proyek. Keempat, tambahkan biaya tidak langsung seperti overhead, mobilisasi, pajak, dan sisipkan contingency sekitar 3 hingga 10% untuk mengantisipasi risiko. Dan kelima, lakukan verifikasi lintas tim, libatkan teknik, keuangan, dan procurement untuk memastikan semua perhitungan realistis dan akurat. Dalam proses tender project, salah satu kunci utama adalah menentukan harga dasar yang presisi. Harga dasar inilah yang nantinya menjadi acuan untuk menyusun harga penawaran. Secara umum, harga dasar dihitung dari 3 komponen utama. Harga pokok produksi, ditambah overhead perusahaan, lalu ditambah margin laba. Setelah budget project disusun dan disetujui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengendalian di lapangan. Pelaksanaan budget di lapangan dimulai dengan membreakdown anggaran ke dalam cost code agar mudah dipantau. Setiap pengeluaran harus sesuai alokasi budget melalui sistem kontrol biaya yang ketat. Lakukan monitoring rutin untuk membandingkan realisasi dengan anggaran. Kalau di proyek ada yang melaksanakan, maka di kantor pusat ada yang mengontrol. Secara umum, penyusunan dan penetapan budget dipegang oleh Direktur Operasional atau tim PMO. Pengawasan harian dilakukan oleh Divisi Keuangan dan Divisi Kontrol Project. Sedangkan untuk audit dan pengecekan akhir biasanya ditangani oleh internal auditor atau komite anggaran. Intinya, kantor pusat bertindak sebagai gatekeeper, memastikan semua dana digunakan sesuai rencana dan prosedur yang berlaku. Lalu jika budget telah disiapkan, siapa yang melaksanakannya di lapangan? Project Manager memimpin pelaksanaan harian. Procurement Officer mengurus pengadaan, admin project mencatat semua biaya, dan approval belanja dilakukan oleh PM atau KTU sesuai kewenangan. Semua berjalan sesuai fungsi, agar pengendalian budget tetap rapi dan akurat. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap budget proyek? Secara struktur perusahaan, Direktur Utama memegang tanggung jawab akhir. Direktur Operasional mengatur perencanaan dan pengendalian proyek. Divisi Keuangan dan Akuntansi mengelola arus kas dan pelaporan. Divisi Procurement memastikan efisiensi harga. Dan Divisi Kontrol Project atau PMO memantau kesesuaian anggaran dengan realisasi. Sementara di level proyek, Project Manager adalah penanggung jawab utama di lapangan. Site Engineer dan Site Manager menjalankan sesuai bidang teknisnya. Cost Controller atau Admin memantau pengeluaran harian. Dan KTU bertugas mengelola administrasi biaya serta pembukuan proyek. Budget bukan hanya urusan satu orang, tapi tanggung jawab bersama dari kantor pusat hingga lapangan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sigit Pranoto Creative Center untuk konten menarik lainnya tentang dunia kerja dan manajemen proyek. Sampai jumpa di video berikutnya.